Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ibu-ibu dan bapak sekalian yang dicintai Allah subhanahu wa ta'ala, mari kita membaca surah Al-Fatihah kembali. Kali ini kita mohon kepada Allah agar dibukakan rahasianya. Semoga pada malam ini kita memperoleh rahasianya sedikit demi sedikit sehingga kita makin dekat dengannya. Ala hadhihi niyyah. Al-Fatihah. Terima kasih Ibu Bapak sekalian. Sebelum saya mulai, saya ingin menyampaikan sedikit bahwa kemarin malam saya meninggalkan Ibu Bapak di dalam kegiatan i'tikaf, tidak sampai tuntas, sampai salat subuh berjemaah, karena memang saya harus meninggalkan take off tanggal jam 5 itu, dan alhamdulillah on time. Begitu sampai di Kuala Lumpur, jamaah di situ memang sudah menunggu ya. Jadi akhirnya kita berjumpa dengan beberapa pembesar Kuala Lumpur. Saya memang diharapkan datang untuk memberikan penjelasan kepada majelis ulama, pejabat dan tokoh-tokoh masyarakat setempat sana itu posisinya ESQ training. ESQ itu seperti apa? Karena masih ada sekelompok masyarakat Malaysia itu meragukan, jangan-jangan itu adalah semacam aliran sesat. Karena di Indonesia menurut kesan sebagian masyarakat Malaysia itu banyak sekali bermunculan aliran-aliran sesat dan lain sebagainya. Karena mungkin Pak Arinya tidak menggunakan peci atau serban, atau karena menggunakan musik multimedia, macam-macam. Dan tantangan itu memang kadang-kadang muncul dari kalangan dalam sendiri. Setelah saya memberikan penjelasan, alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, ya diperkenalkan macam-macam juga di situ sebagai pengurus majelis ulama, dirjen bimas Islam, rektor PTQ, dan lain. Nah akhirnya mereka yakin, hakul yakin, bahkan Menteri Pertahanan yang dulu mantan Menteri Agama, jadi saya kenal baik, menginstruksikan supaya seluruh jenderal-jenderal Muslim, prajurit, perwira-perwira tinggi wajib ikut ESQ. Jadi pejabat-pejabat tinggi di situ diharuskan ikut. Kemarin ada sekitar 1.500 pesertanya, dan setelah itu diwawancari dalam beberapa media Malaysia bahwa ini ada seorang yang menjamin, menggaransi bahwa ESQ itu bukanlah aliran sesat. Nah hemat saya Bapak Ibu sekalian, sesuatu yang kreatif, sesuatu yang baik, meskipun memang belum ada contoh sebelumnya, jangan harus dianggap sebagai sesuatu yang bid'ah atau yang terlarang. Sebab kalau itu memang sebuah metodologi baru di dalam mencerdaskan, menyadarkan orang, umat apa yang salah. Tentu memang ada orang-orang yang tidak sepakat dengan itu, tapi jangan memprovokasi orang untuk tidak ikut. Sebab kita sangat yakin bahwa insya Allah sampai hari ini kita belum melihat ada statement atau ada hal-hal yang tidak sejalan dengan Al-Quran dan hadis. Sekalipun juga ada model training yang lain non ESQ, asal itu juga sesuai dengan prinsip Islam, kita juga berikan dukungan ya. Jadi saya sampaikan bahwa Masjid Sunda Kelapa, masjid yang sangat dikenal juga rupanya di Malaysia, ini sudah menjadikan Asmaul Husna sebagai wiridnya. Dan saya katakan itu bagian daripada produk teman-teman kita dari ESQ. Kita jangan malu menyembunyikan produknya orang lain yang kita ambil, dan insya Allah mudah-mudahan kita share amalnya. Malam ini kita akan masuk ke bagian berikutnya,
Di sini kita akan menjawab sebuah pertanyaan yang penting. Bagaimana kedua golongan ini menekuni perilaku ibadahnya? Apa yang dimaksud dua golongan, Bapak Ibu? Inilah sangat tepat dengan Masjid Sunda Kelapa, karena saya kira kita semuanya ini sama. Kita belum masuk di atasnya, ya, atau mungkin ada 1-2 orang, tapi juga insya Allah kita sudah tidak di bawahnya. Apa itu? Jadi ini makam tajrid adalah makam yang mulia. Bentar. Nah, ini mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi tidak mengabaikan dunianya. Satu sisi kita ingin sukses dunia, tapi sisi lain kita juga tidak mau ketinggalan akhirat. Ini semua rata-rata kita seperti ini. Belum sampai kita suatu kesimpulan, udahlah dunia ditinggalkan, kita akhirat saja. Nah, kalau ada yang ingin seperti ini, tentu alamatnya bukan di Jakarta, di puncak gunung di sana. Mengkhususkan diri beribadah semata-mata kepada Allah, karena Allah Subhanahu wa taala telah menjamin hidup di dunianya, karena ibadah-ibadah yang ia amalkan itu saking tawakalnya sehingga dia pasif, maka kelihatan Allah yang maha aktif di situ. Menempatkan diri di dalam hidup sederhana, qanaah, dan menjaga kehormatannya, iffah, dalam hubungan sesama manusia. Nah, itu yang tadi dua golongan. Ya. Bagaimana kedudukan golongan ini menekuni perilaku ibadahnya? Di satu pihak keinginan untuk melakukan tajrid. Minggu lalu kita membahas tajrid. Apa itu tajrid? Keinginan untuk mengasingkan diri dengan meninggalkan urusan-urusan duniawi. Itu lebih kuat dan dominan. Ada keinginan kita semuanya. Apalagi orang yang sudah kecantol dengan pemahaman-pemahaman spiritual, urusan dunia itu cenderung membosankan, dan sesuatu yang menggairahkan, menggiurkan adalah semangat untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga di dalam dirinya ada semacam bisikan-bisikan halus untuk melakukan tajrid. Udahlah kita pensiun saja. Udahlah kita cukuplah. Tidak perlu 100 ruko. Ya 10 saja sudah lumayan begitu ya. Dan insya Allah kita menyiapkan waktu untuk akhirat kita lebih banyak. Setiap orang yang punya kesadaran tinggi sudah akan ada pikiran seperti ini. Bukan sebaliknya, sudah diberikan 100 masih ingin 500 dan sebagainya. Itu kebalikan daripada tajrid. Di satu pihak keinginan untuk melakukan tajrid ya lebih kuat dan dominan. Tapi di pihak lain ada keinginan duniawi lebih condong untuk mengikuti semua perbuatan duniawi. Ini tadi saya katakan, inilah kita. Saya kira rata-rata di jamaah Masjid Sunda Kelapa kita seperti ini. Satu sisi kita ingin lebih meningkat urusan ukhrawiyahnya, tapi tidak ingin ketinggalan dunianya, karena kita masih punya generasi, karena kita juga punya keluarga, dan kita punya masa depan, dan kita punya potensi untuk itu. Kenapa harus disia-siakan? Nah, jalan keluarnya untuk mengatasi ini adalah niat. Semua perilaku tadi, baik yang pertama, kecenderungan yang pertama maupun kecenderungan kedua, kita lakukan dengan niat lillahi ta'ala. Semua perilaku ini bertujuan sama, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mencari dunia tapi niatnya untuk lillahi ta'ala. Mengajar karena Allah ya kan? Berdagang karena Allah. Kemudian juga melakukan profesi-profesinya semua lillahi ta'ala. Maka itu pekerjaan dunia, tapi juga muaranya adalah akhirat. Apalagi kalau memang yang pekerjaannya akhirat, mengandalkan pensiunnya memang yang sudah lebih dari cukup, sahamnya ada di mana-mana, maka habis waktunya untuk beribadah. Inilah yang membuat orang itu lebih tenang. Ya, jadi bagaimana kedua golongan ini menekuni perilaku ibadahnya? Jangan mempertentangkan. Satu sisi kita akan hidup dengan dunia yang baik, sisi lain kita juga ingin akhirat kita yang baik.
Nah, seorang yang bijaksana tidak mesti harus mempertentangkan dua kecenderungan ini. Itu bisa dilakukan setelannya pada niat. Innamal a'malu binniyati, semuanya harus dengan niat yang baik. Apabila niat kita baik, maka semuanya kita peroleh. Untuk menghilangkan keraguan atau was-was dalam diri hamba yang shadiqin, kita sudah bahas, maka harus menekuni dua perilaku tersebut. Ya. Satu sisi harus melakukan tajrid, selalu mencoba untuk mengasingkan diri pada saat-saat tertentu, tapi juga kembali menekuni dunianya pada saat-saat tertentu. Di siang hari misalnya, semua energinya dioptimalkan untuk mencari dunianya yang baik, lebih baik dan lebih cepat. Pada malam hari dioptimalkan juga supaya energinya itu dilakukan intensifikasi, ya, intensif, sehingga paling nikmat dia merasakan pertobatan di malam hari. Ya Allah, tadi siang saya melupakan Engkau, malam ini saya kembali ke pangkuan. Jadi seolah-olah malam ini adalah waktu untuk Allah Subhanahu wa taala, waktu untuk akhirat. Dan di siang hari tidak langsung kepada Allah, tidak langsung kepada akhirat, tapi melalui perantara duniawi, sehingga terkesan kita tidak terlalu dekat di siang hari kepada Allah. Tidak apa-apa, yang penting di malam hari, ya seperti sekarang ini kita di Sunda Kelapa, memasuki malam hari kita di masjid, dan insya Allah sepulang dari sini itu juga kita tidak ada lagi perbuatan dunia yang kita lakukan yang bisa membuat kita terlena, hanyut, dan malam-malam kita pun juga tersita oleh duniawi. Cukuplah di siang hari kita itu kita habiskan untuk dunia, berikan kesempatan akhirat kita yaitu di malam hari. Boleh kita sambil mencari dunia di malam hari, tapi jangan sampai lebih banyak dunia yang kita lakukan di malam hari itu ketimbang urusan ibadah akhirat kita. Pembagian waktu seperti ini perlu istiqamah. Ya. Jangan di siang hari habis waktu, malam harinya juga habis, sampai betul-betul matanya itu ngantuk baru tidur. Kapan sholatnya yang khusyuk, kapan bertasbihnya yang benar, kapan baca Qur'annya. Tapi kalau kita mengatur waktu kita begitu maghrib, seolah-olah bordernya, perbatasannya itu adalah maghrib. Perbatasan berikutnya besoknya adalah subuh. Sesudah subuh terbang kemana? Cari dunia. Tidak perlu dibebani oleh salat macam-macam, hanya 2 salat, duhur asar. Tapi di malam hari banyak sekali salat yang harus dan baik kita lakukan. Ada salat maghrib, ada salat isya, ada salat sunat tarwih, ada salat lail, salat tahajud, salat witir, dan salat subuh itu sendiri. Nah, jadi inilah malam hari adalah waktu untuk menjadi hamba yang paling tepat, paling baik. Dan di siang hari waktu yang paling tepat untuk menjadi khalifah, memakmurkan bumi, menyejahterakan keluarga, dan membahagiakan seluruh anggota keluarga kita, anak-anak kita, suami atau istri kita, semuanya. Kita kumpul uang sebanyak-banyaknya di siang hari, tapi di malam hari kita kumpul amal sebanyak-banyaknya. Masa pensiun nanti ketika kita sudah tidak mampu berdaya, maka kita hanya menikmati tabungan usia tua kita. Jadi dalam Islam, Bapak Ibu sekalian, kita diajarkan untuk saving. Saving itu penting. Nah, inilah ajaran-ajaran yang mungkin produk-produk sekuler, tapi itu juga saling membantu, bermanfaat untuk konsep agama kita. Tradisi saving dan tradisi tabungan hari tua itu amat bagus. Bukan hanya untuk pengobatan pada saat kita pada usia tua itu banyak penyakit kan, tapi juga untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokok kita seperti makan, sandang pangan itulah. Jadi kalau kita sudah berumur 50 tahun, periksa
tabungan kita cukup nggak untuk berumur 70 tahun? Anak kita sanggup nggak untuk membackup kita? Ya. Kemudian juga rumah-rumah kontrakan atau saham-saham kita di mana-mana cukup nggak untuk membiayai antisipasi ada cucu kita tidak berhasil? Karena biasanya kan tidak semua cucu berhasil. Ada yang membutuhkan biaya dari kakek neneknya. Sama juga tidak semua anak-anak itu berhasil. Ada anak yang sangat berhasil, tapi juga ada anak yang tidak sangat berhasil, dan itu juga harus diperhitungkan kosnya. Inilah waliyakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa, harus punya perencanaan. Berikut Bapak Ibu sekalian, kita lihat untuk menghilangkan keraguan tadi itu, ya, niat. Makam tajrid adalah makam yang mulia. Meskipun demikian perlu difahami bahwa makam tajrid atau keinginan mengasingkan diri dengan meninggalkan urusan duniawi adalah makam yang mulia, karena tidak semua orang mampu berada pada makam tersebut. Teman-temannya Bapak Ibu sekalian, tidak banyak orang yang mampu menyeimbangkan dunia akhiratnya. Dia menghabiskan waktunya sampai jam 6. Entah sholat maghribnya di jalan, di jamaah atau bagaimana. Sampai di rumah juga nggak ada kegiatan, bukan? Langsung tidur. Tapi alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, saya sangat yakin sebelum sampai ke rumah, pulang dari kantor, mampir di masjid Sunda Kelapa atau masjid manapun juga, ikut dulu tahu seperti ini tafakur. Insya Allah ada energi baru tuh, ada kesegaran baru, walaupun belum mandi, fisiknya belum mandi, tapi rohaninya mandi, tapi segar perasaan kita. Sama dengan habis mandi kalau kita keluar dari masjid Sunda Kelapa, tentram pikiran kita, lurus jalan pikiran kita, batin kita terasa bersih, persis rasanya kalau kita baru mandi ganti pakaian. Padahal kenyataannya enggak, kita belum mandi, belum ganti pakaian, tapi perasaan bersih. Kenapa? Batin kita dibersihkan oleh Allah di tempat ini. Akhirnya apa yang terjadi? Produktif akhirat kita. Kalau kita pulang ke rumah Bapak Ibu, belum tentu langsung ada sesuatu yang kita peroleh. Ya. Enak di sini. Buka puasa bagi yang puasa. Ya, subhanallah. Berikut. Ya. Karena tidak semua orang yang mampu berada pada makam tersebut, makam tajrid ini adalah pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala atas hambanya dalam hubungan peribadatan yang khusus. Nah, kita itu sudah mengamalkan tajrid. Tajrid itu yang kita bahas minggu yang lalu. Kita sudah masuk di wilayah perbatasan. Sebentar lagi Bapak Ibu jadi wali. Tapi wali dalam pengertian populer di sini adalah bukan wali yang tidak makan, meninggalkan istri, meninggalkan suami, meninggalkan dunia, tidak. Bahasa Arab itu al-wali. Ya, orang yang sudah mencapai makam yang tinggi, bersih, sudah sangat arif, pandangannya sangat luas, tidak lagi sempit. Sebetulnya itu sudah masuk ke makam yang lebih tinggi. Wali itu makamnya tinggi, dan kalau kita sudah sanggup masuk ke wilayah yang lebih tinggi, sebetulnya kita sudah masuk ke wilayah apa yang disebut dengan al-wali, al-maula, pemelihara pada anggota keluarga. Kita bisa menjadi contoh. Berikut ciri-ciri hamba yang shadiqin dan tajrid. Ya. Kalau berpadu antara tajrid dengan hamba, as-shadiqin dan at-tajrid, satu, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi tidak mengabaikan dunianya. Kalau sakit berobat, lapar makan, haus minum, tapi tidak melampaui batas. Nah, itu tidak ada dosa di situ, Bapak. Kalau kita makan padahal kita lapar, nah jadi masalah kalau kita sudah kenyang tapi masih makan. Itu ada yang mengatakan itu makruh, itu israf, melampaui batas.
banyak orang yang pingin makan, jangan-jangan jatah mereka kita ambil. Mengkhususkan diri beribadah semata-mata kepada Allah, karena Allah Subhanahu wa taala telah menjamin hidup di dunianya karena ibadah-ibadah yang ia amalkan. Ya. Kita mengkhususkan diri. Mengkhususkan diri di sini maksudnya Bapak Ibu, kita sudah mempunyai jadwal, schedule kita sudah permanen. Kalau Bapak Ibu diajak, ayo kita keluar kota, ayo ini musim libur hampir nggak mau. Kenapa tidak mau? Ada pengajian hari ini, hari ini, hari ini. Jadi sudah mampu mengatakan tidak, sekalipun ajakan itu menarik. Saya boleh tinggalkan yang lain, tetapi yang ini saya tidak bisa tinggalkan. Kalau Bapak Ibu sudah mampu mematok time schedule-nya, waktu kegiatannya, memprioritaskan kegiatan-kegiatan hubungannya dengan Allah, memperoleh pencerahan, maka Bapak Ibu jangan memandang enteng dirinya sendiri. Ibu, bapak sudah menemukan sesungguhnya apa yang dicari oleh orang banyak. Persoalannya, kadang-kadang kita sudah menemukan apa yang kita cari, tapi kita nggak tahu kalau kita itu sesungguhnya sudah mendapatkan apa yang kita cari. Nanti orang lain menunjukkan, waduh hebat ya, saya ingin seperti kamu. Jam 4, jam 5 sudah ke masjid, dan itu rutin sudah berapa tahun. Pingin sekali saya juga seperti itu, tapi nggak bisa, kalah dari godaan. Jadi sebetulnya Bapak Ibu, banyak yang iri terhadap ibu-ibu, pingin seperti Bapak Ibu. Alhamdulillah, tapi kita nggak rasakan apa yang kita peroleh, dan itu lebih bagus. Orang yang tidak sadar kalau dirinya adalah sudah sadar, jauh lebih baik kalau orang itu masih sadar terhadap kesadaran dirinya sendiri. Kalau orang berbuat baik sudah tidak sadar kalau yang dilakukan itu adalah kebaikan, itu jauh lebih baik ketimbang kalau dia melakukan kebaikan tapi masih menyadari bahwa saya melakukan kebaikan. Berjalan secara otomatis saja. Ada bahayanya kalau kita sadar kalau ini yang saya lakukan adalah kebaikan, itu bisa riya. Tapi kalau kita sudah tidak sadar lagi apa yang kita kerjakan sesungguhnya adalah kebaikan, lewat begitu saja, nggak apa-apa, tidak perlu dipamerkan. Tapi kok biasanya orang yang baru berbuat baik, waduh, satu yang dilakukan seolah-olah dia melakukan 10 kepada orang lain, diceritakan. Tapi kalau orang yang sudah konstan, 10 yang dia lakukan, 1 yang diceritakan ke orang lain. Ini bedanya. Kemudian menempatkan diri di dalam hidup sederhana. Apa itu sederhana? Qanaah. Dan menjaga kehormatannya atau iffah. Kalau ada orang yang memelihara kehormatannya, jadi kehormatan di sini bukan hanya, mohon maaf, kehormatan bahasa Indonesia itu biasanya tanda kutip ya. Kehormatan di sini adalah muruah, harga diri, ya, martabat nama baik dan sebagainya. Kalau ada orang yang suka dan menjunjung tinggi nama baiknya, kehormatannya, itu namanya iffah. Kalau laki-laki biasanya geli kalau menggunakan lengan pendek. Coba saksikan Bapak Ibu sekalian, jamaah aktif Sunda Kelapa itu nggak ada yang melarang untuk pakai lengan pendek. Ya, tetapi kok kenapa jarang yang mau pakai baju kaos di sini? Kecuali Amin. Ya, darurat. Ya, alhamdulillah. Ini qanaah dan iffah. Berikutnya, tidak menyanyiakan pemberian Allah yang telah diterima oleh si hamba yang bersangkutan, seperti rezeki yang tidak terduga untuk kepentingan manusia lainnya. Nah, ini yang masih kurang sedikit barangkali Bapak Ibu sekalian. Jamaah kita di sini sering kedatangan rezeki tiba-tiba nomplok begitu. Tapi pada umumnya kita ngumpet, pada umumnya kita sembunyikan, langsung kandangkan di deposito.
yang ideal sebetulnya Bapak Ibu. Semakin gampang rezeki itu masuk kepada kita, maka mestinya juga itu semakin gampang kita share kepada orang lain. Semakin banyak orang lain yang mencicipinya. Tiba-tiba ada orang yang kasih hadiah sekian, hanya 50% yang diambil, atau hanya 70% diambil, 30% itu dibagi rata kepada teman-temannya. Ayo kita bergembira bersama, bersyukur kehadirat Allah akan rezeki ini. Tapi kalau ada orang pelit, kikir, subhanallah, yang tadi yang banyak itu enggak, seolah-olah dia sembunyikan, tidak ingin orang tahu, dia langsung masukkan ke tabungannya. Kalau sudah masuk di tabungan, susah keluar Bapak Ibu, susah. Makanya itu sebelum disimpan di bank, keluarkan zakatnya, keluarkan sedekahnya, keluarkan wakafnya dan lain sebagainya. Itulah nanti yang akan menjadi menu makanan kita di akhirat. Yang didepositokan, jangan-jangan itu nanti akan menyiksa kita di akhirat. Istiqamah di dalam beribadah dan dijalankannya. Jadi beribadahnya itu juga istiqamah, seperti tadi ya. Mulai sekarang Bapak Ibu, kita sudah mulai punya prinsip. Ada rumah baru, ada kantor baru, ada tekad, rumah baru ini saya tidak akan pernah meninggalkan salat sunat rawatib, qabliyah dan ba'diyah. Alhamdulillah, ini promosi jabatan saya. Di kantor ini saya akan berusaha untuk tidak meninggalkan salat-salat sunat, apalagi salat fardu. Tidak terasa 1 tahun, 2 tahun, diurut sampai ke belakang. Alhamdulillah, sudah 2 tahun, sudah 3 tahun kita tidak pernah meninggalkan salat sunat qabliyah dan ba'diyah di tempat. Kalau di tempat lain iya mungkin meninggalkan, tapi di rumahnya, di kantornya, 2 tempat jangan meninggalkan ibadah-ibadah sunat Bapak Ibu. Rumah kediaman dan tempat bekerja secara permanen kita. Kalau ini bisa kita istiqamah, di mana Bapak Ibu bekerja setiap hari di tempat itu, sekalipun bertumpuk maaf harus diselesaikan, jangan pernah meninggalkan qabliyah dan ba'diyah. Sekalipun harus meninggalkan zikirnya, assalamualaikum, assalamualaikum, langsung ambil 2 rakaat ba'diyah karena memang banyak tamu yang menunggu. Ini latihan untuk beristiqamah. Lalu jiwa dan ruh mereka tenang menikmati ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada awalnya memang berat, tapi pada akhirnya nanti juga tenang sendiri. Ya. Walaupun kadang-kadang tenang, kadang-kadang juga tidak tenang, biasa. Ya. Kemudian mengembalikan seluruh persoalan yang telah terjadi dan yang akan terjadi kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah, kalau kita bekerja untuk orang, pasti kita sering kecewa. Tapi kalau Bapak Ibu bekerja untuk menarik simpati atasan, atau supaya dipromosikan, diangkat, didukung oleh bawahan, orang seperti ini tidak ikhlas dan sering sakit hati. Tapi kalau kita bekerja lillahi ta'ala, dicopot jabatannya, nggak ada bekasnya sedikit pun, memang saya bekerja untuk jabatan kok. Atau kalau ada orang bekerja lillahi ta'ala, tidak mau peduli apakah didukung oleh staf anggotanya atau tidak, yang penting lillahi ta'ala. Nah, kalau ada kebiasaan seperti ini, malah orang yang seperti ini lebih cepat melejit ketimbang yang bekerja dengan pamrih. Inilah yang menghasilkan keajaiban hidup. Bekerja karena Allah, tidak peduli apakah nanti berikutnya mengalir seperti air, apakah dia dipromosi atau tidak. Inilah yang menemukan kekayaan, ya, urusan dunianya, dagangannya bagus. Tapi kalau sengaja untuk mencari untung, biasanya malah tidak untung. Tapi kalau sudah otomatis ya, di dalam dirinya itu jujur, di dalam praktek sehari-harinya itu berbaik sangka kepada semua orang, dia memaafkan seluruh pembeli, sudah diacak-acak barang dagangannya nggak jadi diambil, dilipat, tidak menggerutu,
Nah, kalau ini bisa dilakukan itu lillahi ta'ala, justru orang seperti ini untung di dalam dagangannya. Banyak keajaiban bisa terjadi. Orang yang lapang dada, orang yang dadanya sempet, langit pun juga malas untuk turun menghibur, memberi rezeki orang. Bapak Ibu sekalian, sudah masuk waktu Isya dan saya mohon maaf tidak salat Isya di sini. Kami ada rapat dengan DPR, saya tinggalkan bolos sebentar, jadi saya harus kembali segera ke sana. Bapak Ibu sekalian, sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.